Makin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Halo sobat fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal polemik setelah orang tua Ayu Ting Ting melabrak hatersnya ke rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini pun membuat pengacara sekelas Hotman Paris buka suara, karena kita tahu Hotman Paris saat ini juga sering menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para haters kepada artis yang bersangkutan. Namun mengomentari kasus dari Ayu Ting Ting yang melabrak hatersnya sampai ke desanya ini, Hotman Paris mengatakan bahwa para artis harus berhati-hati, jangan sampai hal itu justru menjadi bumerang dan menjadikan mereka juga akan terjerat hukum pidana. Nah, bagaimanakah yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea yang saat ini juga sedang menangani kasus dari Shandy Aulia? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pi berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Setelah jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Ini loh, saya termasuk pengacara yang sangat banyak menangani perkara, diminta bantu untuk perkara soal pencemaran nama baik dan sebagainya. Bukan hanya dari selebriti tapi juga dari berbagai konglomerat. Saya selalu menyarankan kepada klien saya, kalau pencemaran nama baik, kalau itu masih dalam batas-batas normal, lupakan. Karena apa? Kalau kita sebagai public figure harus siap semua kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif. Dan semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Itu juga saran saya kepada Sandiaga Uno, Shandy Aulia kan yang kasus cewek itu. Udahlah, saya bilang, itu pasti ada sesuatu yang di hati cewek itu, biarkan aja, saya bilang. Ya, bang, itu salah kita public figure, mau apa? Nanti juga lama-lama orang akan bosan membacanya. Malah kalau terlalu lama terus mengkritik, orang akan nanya lagi, jangan-jangan ada apa yang salah dengan dirimu gitu loh. Ini merupakan tindakan main hakim sendiri nggak sih Bang? Ya kalau mendatangi, kalau sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan, ya bukan menghakimi sendiri. Kalau dengan mencaci mungkin? Kenapa? Kalau dengan mencaci atau? Ya tergantung caciannya itu apa. Kalau kalimatnya itu sudah mengarah tindak pidana, ya bisa diadukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa. Bisa menjadi bumerang? Bisa, tergantung kalimatnya apa. Ya, so, sudah banyak contoh begitu. Contoh begini, dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang yang berutang, ya, orang yang berutang, pihak yang berpiutang maki-maki si yang berutang, ya, dasar lu penipu loh nggak bayar utang, ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah si yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai divonis pengadilan bersalah. Itu namanya hunter menjadi hunted, pemburu menjadi diburu. Ya, jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Bang, seharusnya seperti apa sih prosedurnya? Atau harus melapor dulu ke kepolisian, diselidiki, baru ke sana? Ya, harus, paling bagus adalah kirim surat. Kalau belum siap ke pengadilan, ke polisi, kirim surat, atau pakai pengacara, kirim surat somasi, biar ada jawab-menjawab gitu kan. Kalau pihak sana tidak memuaskan jawabannya, ya baru lapor polisi gitu loh. Tidak bisa tidak dibenarkan, tidak akan langsung mendatangi itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa, itu yang menjadi parameternya. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa
bisa menjadi hunter menjadi hunted gitu loh, ya. Sekarang kan menjadi pro kontra juga kedatangan dia keluar daerah. Kalau karena PPKM Kenapa? Kok bisa lolos gitu? Maksudnya lagi di tengah PPKM. Emang boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Kan boleh kan? Ke Bali bebas ke Bali. Di Indonesia ini nggak ada larangan terbang asalkan surat-suratnya dipenuhi, surat jalan, vaksin, PCR. Oke? Oke. Salah satu artis muda yang Ya, memang kedatangan orang tua Ayu Ting Ting ke rumah hatersnya memang menjadi pro dan kontra. Banyak yang mendukung untuk menghentikan sikap haters tersebut, namun juga ada laporan bahwa kedatangan orang tua Ayu Ting Ting ke rumah Christina Damayanti atau KD di Bojonegoro itu dianggap telah berkata kasar dan membuat orang tua pelaku bully itu shock. Hal itu pun sampai menyorot Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPWK PKB Jawa Timur yang siap mendampingi keluarga Kartika Damayanti. Mereka tidak akan tinggal diam dengan perlakuan semena-mena dari orang tua Ayu Ting Ting. Mewakili PKB, Sutikno mendeskripsikan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana orang tua Ayu Ting Ting yang didampingi aparat kepolisian datang ke rumah KD. Keluarga Ayu Ting Ting ketika datang dan masuk rumah langsung memaki-maki keluarga KD. Kata-kata kasar, pelacur, dan lain-lain, kata Sutikno, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, dikutip dari blog bojonegoro.com. Memang tidak ada bukti rekaman yang memperlihatkan orang tua Ayu Ting Ting berkata kasar, hanya saksi orang saja mengintimidasi dengan didampingi aparat kepolisian, ujar Sutikno. Jika pihak Ayu Ting Ting masih merumuskan permasalahan ini, DPW PKB siap membentuk tim advokasi untuk mendampingi keluarga KD. Keputusan itu merujuk pada pernyataan Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Tadi juga sudah konsultasi dengan Lakumham PKB Jatim. Kalau diperlukan bisa melaporkan balik, jelas Sutikno. Sutikno berharap masalah antara keluarga Ayu Ting Ting dan KD bisa selesai dengan damai, apalagi melihat kondisi keluarga si pelaku yang kurang mampu. Kartika Damayanti berstatus sebagai orang tua tunggal. Anaknya seorang yatim yang berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP. Harapan kami kasus itu berhenti setelah KD minta maaf atas kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Namun nampaknya pihak keluarga Ayu Ting Ting tidak akan menerima begitu saja permintaan maaf dari Kartika Damayanti. Bahkan mereka berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura dan meminta tolong untuk segera bisa memulangkan Kartika Damayanti untuk bisa menjalankan proses hukum di Republik Indonesia. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari kasus ini? Kita tunggu saja dan kita kupas nanti di Fakta Bang Pin.